Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat di tengah masa pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah. Maret 2019, jumlah penduduk miskin tercatat 25,14 juta jiwa. Setahun kemudian, jumlahnya naik menjadi 26,42 juta jiwa. Terakhir pada Maret 2021, BPS mencatat warga miskin jumlahnya naik lagi menjadi 27,54 juta jiwa. Kemiskinan tetap menjadi permasalahan yang besar bagi seluruh negara. Meningkatnya kemiskinan di dunia dari tahun ke tahun menjadi berbagai aspek hal kehidupan lainnya ikut terpengaruh oleh kemiskinan. Pada tahun 2021, menurut data World Bank, Sudan Selatan menempati posisi pertama dengan tingkat kemiskinan tertinggi di dunia. Selain negara Sudan Selatan, beberapa negara lainnya seperti benua Afrika pun turut berada di posisi teratas dalam peringkat negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Persentase Sudan Selatan pada saat itu hampir mencapai 90%. Begitu pula dengan negara-negara teratas lainnya, rata-rata mencapai 70 hingga 80%. Jika dibandingkan dengan negara Indonesia sendiri, persentase kemiskinan Indonesia terus menurun antara tahun 2016 hingga tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, angka kemiskinan di Indonesia menjadi meningkat. Tetapi menurun lagi di tahun 2021 dengan persentase kemiskinan 9,71% yang semula pada tahun 2016 mencapai 28,01%. Berdasarkan data persentase tersebut, negara Indonesia masih mampu mempertahankan negaranya sebagai negara berkembang. Dan negara Indonesia berada di urutan ke-101 di dunia. Oleh karena itu, negara Indonesia menyepakati suatu komitmen pada tahun 2015 dengan nama Sustainable Development Goals atau disebut SDGs. Komitmen ini memiliki tujuan utama untuk mengakhiri kemiskinan. Dalam Sidang Umum PBB September 2015, disusun agenda 2030 yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Agenda ini memiliki 17 tujuan yang disepakati dalam sidang tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini kemiskinan masih menjadi problem di seluruh dunia. Karena itulah, tujuan global dari SDGs pada tanpa kemiskinan yang utama, yaitu tidak ada kemiskinan dalam bentuk hal apapun di seluruh penjuru dunia. Dengan kata lain, tujuannya menargetkan pada tahun 2030 kemiskinan penduduk di desa mencapai 0%. Selain itu, terdapat tujuan lainnya, yaitu meningkatkan pendapatan penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar, serta melindungi seluruh masyarakat dari segala bencana alam. Tujuan tanpa kemiskinan ini juga harus menjadi dasar dari tema pembangunan, agenda utama, dan keberlanjutan, yang melatari tujuan dari bangunan seperti pariwisata, infrastruktur, pangan dan energi, dan lain-lain. Terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi angka kemiskinan. Di antaranya adalah yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Apabila laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan dan tidak dibarengi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang ikut meningkat, maka dapat dipastikan bahwa angka kemiskinan juga akan ikut meningkat. Yang kedua, ada tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini dapat menyebabkan seseorang tidak memiliki keterampilan, wawasan, serta ilmu yang cukup dan memadai untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, yang mana dapat mengakibatkan faktor yang ketiga juga ikut muncul, yakni meningkatnya angka pengangguran. Tidak hanya didasari oleh rendahnya tingkat pendidikan, hal ini juga didasari oleh laju pertumbuhan penduduk yang ikut tinggi dan menyempitnya lapangan pekerjaan. Faktor penyebab kemiskinan yang keempat adalah distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola pemilikan sumber daya. Dan faktor yang terakhir yaitu terjadi bencana alam. Masyarakat yang terdampak bencana tersebut akan kehilangan harta bendanya. Selain kelima faktor tersebut, beberapa ahli juga berpendapat bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh pemilikan pribadi maupun eksploitasi kaum pekerja. Menurut Henry George, penyebab utama kemiskinan adalah kepemilikan pribadi dan monopoli yang dilakukan oleh individu atas tanah.
Kondisi kemiskinan ini ternyata dapat menimbulkan dampak dan akibat bagi masyarakat itu sendiri. Adapun dampak dan akibat ini meliputi masalah sosial seperti yang pertama, mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang sangat tinggi membuat masyarakat miskin tidak bisa menjangkau dunia pendidikan. Putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin untuk menambah keterampilan serta menggapai cita-cita dan mimpi mereka. Lalu yang kedua, meningkatnya angka pengangguran. Pengangguran sangat berhubungan dengan pendidikan yang rendah. Masyarakat miskin sangat sulit mendapatkan akses pendidikan hingga membuat mereka kurang keterampilan serta bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hilangnya kesempatan untuk bersaing secara global. Yang ketiga, ada muncul berbagai masalah kesehatan di masyarakat. Seringkali masyarakat miskin tidak memiliki makanan yang layak untuk dimakan, sehingga akses kesehatan maupun pola hidupnya semakin buruk, sehingga menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat. Yang keempat, ada muncul tindakan kriminalitas. Hal ini cenderung ada karena masyarakat miskin ingin memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan begitu mereka memikirkan bahwa cara apapun untuk mendapatkannya, hasil apapun yang mereka dapatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kelima, ada angka kematian yang tinggi. Dengan susahnya masyarakat miskin untuk mendapatkan bahan pokok atau makanan pokok yang mereka ingin dapatkan, sehingga akses kesehatan pun mereka kesulitan, sehingga angka kematian ini semakin tinggi. Upaya pemerintah mengatasi kemiskinan. Yang pertama, pemerintah membuka akses pendidikan yang semakin luas. Kedua, pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga, pemerintah mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur. Keempat, pemerintah mendorong pembangunan di seluruh Indonesia. Yang kelima, pemerintah mendorong investasi di berbagai bidang. Yang terakhir, pemerintah mendorong pengembangan transportasi massal. Salah satu target SDGs dalam menghapus kemiskinan ialah mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Tujuan ini menargetkan pada tahun 2030 kemiskinan di desa mencapai 0%. Desa tanpa kemiskinan bukan berarti tidak terdapat masyarakat miskin di desa tersebut, tetapi apabila terdapat masyarakat miskin di desa tersebut, maka mereka berhak dan wajib mendapatkan bantuan jaringan pengamanan sosial. Kemiskinan ditangani sesuai dengan kewajiban pemerintah. Negara hadir memiliki dan memberi akses terhadap jaringan pengaman sosial bagi seluruh masyarakat. Target yang ingin dicapai diantaranya pada tahun 2030, kemiskinan di desa mencapai 0%, menghapus kemiskinan ekstrim dengan daya beli kurang dari $1,25 per hari, mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk, dan memastikan semua penduduk terutama penduduk miskin dan rentan mendapat hak serta mengakses sumber ekonomi. Salah satu langkah pemerintah untuk mencapai target tersebut ialah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Lewat SDGs, desa diharapkan berbagai program pemerintah tepat sasaran, sehingga target desa yang sehat, sejahtera, tanpa kemiskinan dapat terwujud.